Wakapolri memastikan 3 terduga teroris yang telah tertangkap Jaringan teroris di kampus Universitas Riau. Petugas menyita sejumlah barang di dalam 2 tas ransel. sebagai sarang Delapan Mabes Polri menggeledah gedung gelanggang mahasiswa FISIP Universitas Riau di Pekanbaru. dari angkatan berbeda. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman, ragam budaya, suku, ras, dan agama. Beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keagamaan, tetapi untuk menyikapi keragaman. Jangan pernah gunakan agama untuk sesama kita saling merendahkan dan saling menghancurkan. Untukku agamaku, dan untukmulah agamamu. Apa sih moderasi beragama itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi memiliki arti pengurangan kekerasan. Arti lain, moderasi adalah penghindaran keekstriman. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak radikal. Prinsip-prinsip beragama. Yang pertama, sifat keanekaragaman. Allah telah menciptakan setiap manusia dengan perbedaan satu sama lain, baik itu dilihat dari segi bahasa, ras, warna kulit, maupun agama. Allah tidak memerintahkan kita untuk membenci perbedaan tersebut. Sesungguhnya Allah mampu menciptakan semua manusia dengan satu iman. Namun, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, memutuskan untuk memberi kebebasan manusia memilih iman yang diyakininya. Yang kedua, ta'aruf. Dengan adanya perbedaan tersebut, kita diajarkan untuk saling menghargai dan saling mengenal satu sama lain, yaitu dengan cara ta'aruf. Yang ketiga, keadilan. Semua makhluk yang ada di dunia ini adalah makhluk Allah. Sesuai yang ada di Asma'ul Husna, bahwa Allah adalah yang Maha Adil. Karenanya, kita wajib memperlakukan sesama manusia secara adil. Walau terkadang banyak perbedaan pendapat, banyak perselisihan, namun kita tidak diizinkan untuk mengabaikan prinsip keadilan ini. Moderasi beragama ini juga punya manfaat. Yang pertama, dengan moderasi beragama, kita dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan adil. Yang kedua, moderasi beragama dapat menjadi formula ampuh dalam merespon dinamika zaman di tengah maraknya intoleransi, ekstremisme, dan fanatisme berlebihan yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Yang ketiga, moderasi beragama mengajarkan kita untuk mencari kebaikan agar kita terhindar dari sikap-sikap ekstrem, baik itu radikal maupun liberal. Moderasi beragama dapat diimplementasikan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu tidak terlalu fanatik dengan agama tertentu, tapi tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana umat beragama. Yang kedua yaitu tidak menyudutkan agama lain. Dan yang ketiga yaitu tidak melakukan sesuatu hal yang dapat menyebabkan perpecahan antar umat beragama. Apa sih yang sebenarnya ditakuti dari berkembangnya paham radikalisme dalam konteks moderasi beragama di perguruan tinggi? Beberapa alasan yang sering disebut perlunya moderasi beragama di perguruan tinggi adalah masih adanya paham di kalangan mahasiswa yang anti-demokrasi dan mempertanyakan dasar negara. Melihat kondisi lapangan perguruan tinggi, khususnya pihak tenaga pengajar dan mahasiswa, masih ada beberapa atau banyak yang berbeda keyakinan agama.
Bahkan, kesamaan agama belum tentu menjamin kesamaan pemikiran. Hal tersebut tidak memungkiri akan membuka pintu konflik antar umat beragama, entah beragama sama maupun berbeda, tak terkecuali di lingkungan perguruan tinggi. Moderasi beragama di era pandemi saat ini sangat penting untuk kita terapkan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk mencari kebaikan agar terhindar dari sikap-sikap ekstrim, baik itu radikal maupun liberal. Moderasi beragama merupakan cara pandang atau jalan kita untuk beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik. Sikap moderat dalam beragama yang dapat kita terapkan di tengah pandemi saat ini antara lain, yang pertama, bersabar. Sabar untuk menghadapi musibah COVID-19 ini. Karena sabar merupakan manifestasi keyakinan teologis yang diimplementasikan dalam sikap untuk menghadapi praksis kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengikuti anjuran pemerintah, pakar, dan pihak berwenang dalam penanganan COVID. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan manusia sesuai dengan kaidah fikih. Dan yang terakhir, tolong menolong dalam mengatasi dan melawan COVID-19 bersama-sama, ikhlas dan tanpa memandang suku, ras, dan agama. Turun semua dulu ya. Anggita kurang turun, Anggita kan kelihatan kita semua.